Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflan Firdaus dengan NIM H105 1241085. Saya dari Rekayasa Sistem Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi graf. Konsep dasar graf adalah salah satu struktur dalam matematika dan ilmu komputer yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara objek-objek tertentu. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu simpul node atau vertex dan sisi edge. Simpul node atau vertex adalah simpul entitas dasar pada graf yang mempresentasikan objek atau elemen tertentu. Contohnya dalam graf jaringan sosial, simpul biasanya mempresentasikan orang, sedangkan dalam graf jalan, simpul bisa mempresentasikan persimpangan atau kota. Sedangkan yang sisi edge adalah sisi penghubung antara dua simpul yang menunjukkan hubungan atau koneksi di antara simpul tersebut. Contohnya ada sisi berarah, memiliki arah menunjukkan hubungan satu arah. Graf yang menggunakan sisi ini disebut graf berarah. Yang sisi tak berarah tidak memiliki arah menunjukkan hubungan dua arah. Graf yang menggunakan sisi ini disebut graf tak berarah. Dan di sini adalah jenis-jenis graf. Yang pertama adalah graf tak berarah, undirected graph. Graf yang semua sisinya tidak memiliki arah tertentu. Hubungan antara dua simpul bersifat dua arah. Contohnya dalam jaringan pertemanan, jika A berteman dengan B, maka B juga berteman dengan si A. Jika ada sisi antara simpul U dan V, maka sisi tersebut dinyatakan sebagai UV. Dan yang kedua adalah graf berarah. Graf yang semua sisinya memiliki arah tertentu menunjukkan hubungan satu arah. Contohnya dalam jaringan media sosial, jika A mengikuti B, belum tentu si B mengikuti A. Dan sisi dinyatakan sebagai pasangan terurut. Dan yang ketiga adalah graf berpon. Graf yang merupakan subgraf pohon dari graf tertentu mencakup semua simpul dari graf asal tanpa membentuk siklus. Ciri utamanya, yang pertama bisa mencakup semua simpul graf asal, dan yang kedua jumlah sisi adalah n-1, di mana n adalah jumlah simpul, dan yang ketiga tidak ada siklus. Fungsinya adalah digunakan dalam algoritma optimasi seperti minimum spanning tree untuk mencari jalur terpendek dalam jaringan. Dan yang keempat adalah graf berbobot, di mana graf ini setiap sisinya memiliki bobot atau nilai tertentu yang menggambarkan hubungan antara dua simpul. Bobot bisa berupa jarak, biaya, kapasitas, atau waktu. Contohnya peta jalan dengan jarak antar kota dengan bobot sisi. Nah, yang kedua, jaringan pengiriman dengan biaya transportasi sebagai bobot. Dan penggunaannya, yang pertama algoritma pencarian jalur terpendek, dan yang kedua algoritma minimum spanning tree. Dan yang terakhir adalah graf lengkap, di mana graf ini setiap simpulnya terhubung dengan semua simpul lainnya. Ciri utamanya yang pertama adalah graf lengkap dengan n simpul memiliki n (n-1) pada sisi graf tak berarah dan n(n-1) sisi pada graf berarah. Tidak ada simpul yang tidak terhubung. Intinya semua simpul itu sangat terhubung. Dalam contoh graf ini adalah dalam graf sosial, jika semua orang saling berteman, maka itu adalah graf lengkap. Terus saya akan merepresentasikan graf. Yang pertama ada ketetanggaan adjacency list. Definisi daftar ketetanggaan adalah representasi graf menggunakan daftar di mana setiap simpul memiliki daftar simpul lain yang terhubung dengannya. Yaitu ada strukturnya. Untuk setiap simpul U disimpan daftar simpul V yang terhubung langsung dengan U. Dan yang kedua, cocok untuk graf yang jarang, yaitu graf dengan jumlah sisi lebih sedikit dibanding simpul. Dan ada pula contohnya.
graf tak berarah. Jika terdapat graf, dan keuntungannya adalah yang pertama adalah menghemat memori, terutama untuk graf jarang. Dan yang kedua, mudah untuk mencari simpul tetangga suatu simpul. Dan ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama dan terakhir adalah sulit untuk memeriksa apakah dua simpul terhubung langsung, harus memeriksa daftarnya. Dan yang kedua adalah matriks ketetanggaan adjacency matrix. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf menggunakan matriks 2D n kali n, di mana n adalah jumlah simpul. Setiap elemen matriks M, I, J menunjukkan ada sisi dari simpul I ke J. Struktur yang pertama adalah elemen matriks bernilai 1 jika ada sisi dan 0 jika tidak ada sisi. Untuk graf yang kedua, untuk graf berbobot, elemen matriks berisi bobot sisi bukan hanya 0 atau 1. Dan yang ketiga adalah cocok untuk graf padat, yaitu graf dengan banyak sisi. Keuntungannya, yang pertama kita bisa cepat untuk memeriksa apakah dua simpul terhubung langsung, dan yang kedua mudah untuk diimplementasikan. Dan ada pula kekurangannya, yang pertama adalah menggunakan banyak memori terutama untuk graf jarang, dan yang kedua adalah menambah simpul atau sisi bisa memakan waktu lebih banyak. Dan yang ketiga adalah daftar sisi (edge-list). Daftar sisi mempresentasikan graf sebagai kumpulan pasangan simpul yang menunjukkan semua di sisi graf. Dan strukturnya adalah setiap sisi dipresentasikan dengan pasangan UV untuk graf tak berbobot atau UVW untuk graf berbobot dengan W sebagai bobotnya. Dan adapun keuntungannya, sederhana dan hemat memori untuk graf kecil. Dan yang kedua, mudah digunakan dalam algoritma yang membutuhkan literasi sisi seperti Kruskal. Dan ada kekurangannya, yang pertama tidak efisien untuk memeriksa apakah dua simpul terhubung langsung, dan yang kedua kurang cocok untuk operasi yang sering membutuhkan tetangga simpul. Contoh penerapan dan kapan lebih efektif digunakan. Yang pertama adalah daftar ketetanggaan adjacency list. Misalkan graf jaringan sosial. Yang pertama, simpul mempresentasikan orang dan sisi mempresentasikan hubungan pertemanan. Yang kedua, graf tak berarah. Jika A berteman dengan B, maka B juga berteman dengan A. Efektivitasnya kapan digunakan? Yang pertama, untuk graf jarang, sparse graph, karena hanya menyimpan simpul yang terhubung. Dan yang kedua, cocok untuk algoritma yang sering mencari tetangga simpul seperti BFS atau DFS. Dan contoh penggunaan nyatanya adalah analisis jaringan sosial, jaringan komputer. Dan yang nomor 2 adalah matriks ketetanggaan adjacency matrix. Misalkan graf pada peta. Yang pertama, simpul mempresentasikan kota dan sisi mempresentasikan jalan antar kota. Yang kedua, graf berbobot. Bobot menunjukkan jarak antar kota. Efektivitasnya kapan untuk digunakan adalah untuk graf padat karena matriks berisi semua kombinasi simpul. Dan yang kedua, cocok untuk algoritma yang sering mengecek apakah dua simpul terhubung langsung. Nah, adapun contoh penggunaan nyatanya, yaitu algoritma pencarian jalur terpendek seperti Floyd-Warshall, simulasi jaringan transportasi. Dan yang ketiga adalah daftar sisi (edge-list). Misalkan graf relasi antar tugas, simpul mempresentasikan tugas dan sisi mempresentasikan ketergantungan antar tugas. Graf berarah jika A ke B, tugas A harusnya selesai sebelum B dapat dimulai. Aktivitas kapan untuk digunakan adalah cocok untuk graf kecil atau ketika hanya membutuhkan literasi sisi. Yang kedua, efisien untuk algoritma berbasis sisi seperti algoritma Kruskal untuk meminimum spanning tree. Dan contoh pengguna nyatanya adalah jadwal proyek analisis graf berbobot sederhana. Nomor 4 adalah definisi pohon. Berdasarkan gambar pohon tersebut, karakteristik dasar pohon yang pertama adalah jumlah sisi dalam sebuah pohon dengan n simpul untuk jumlah sisi selalu n-1. Pada pohon digambar, jumlah simpul n sama dengan 6, simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sisi ada 5 sesuai dengan rumus n-1.
Yang kedua, terhubung atau connected. Pohon adalah graf yang terhubung, artinya selalu ada jalur antara setiap pasangan simpul. Pada gambar, semua simpul saling terhubung secara langsung atau melalui simpul lain. Yang ketiga, tidak mengandung siklus ekhilik. Pohon tidak memiliki siklus jalur tertutup. Pada gambar, tidak ada jalur yang kembali ke simpul awal, sehingga sifat ini terpenuhi. Yang keempat, satu jalur unik antara dua simpul. Dalam pohon selalu ada satu jalur unik antara dua simpul. Misalnya, jalur dari simpul 1 ke simpul 6 adalah 1, 4, 5, dan 6. Dan yang kelima adalah simpul daun atau leaf nodes. Simpul yang tidak memiliki cabang derajat 1 disebut simpul daun. Pada gambar, simpul daun adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan yang keenam adalah simpul akar, root. Pohon bisa dianggap memiliki akar jika dipresentasikan sebagai pohon akar, rooted tree. Pada gambar ini, simpul 4 dapat dianggap sebagai akar karena semua simpul lainnya terhubung dengannya. Dan yang nomor terakhir adalah sifat-sifat pohon. Pohon adalah jenis graf khusus yang memiliki sifat-sifat unik menjadikannya sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Ini adalah contoh sifat-sifat utama pohon. Yang pertama, tidak mengandung siklus akhilik. Pohon adalah graf yang terhubung dan tidak mengandung siklus, artinya tidak ada jalur tertutup di dalam pohon. Yang kedua adalah terhubung, connected. Semua simpul dalam pohon terhubung, sehingga selalu ada jalur antara setiap akar-akarnya. Dan yang ketiga ada satu jalur unik antara dua simpul. Dalam pohon hanya ada satu jalur unik antara dua simpul. Ini berarti tidak ada dua cara berbeda untuk mencapai simpul tertentu dari simpul lain. Dan yang keempat adalah jumlah sisi. Pohon dengan n simpul selalu memiliki n-1 sisi. Bisa digunakan untuk representasi hierarki. Pohon sering digunakan untuk mempresentasikan struktur hierarki seperti pohon keluarga, struktur organisasi, maupun sistem file dalam komputer. Dan yang keenam, memiliki akar, rooted tree. Pohon bisa memiliki simpul khusus yang disebut akar, root. Dari mana semua simpul lain bercabang? Dan yang contohnya adalah pohon biner. Dan yang ketujuh, simpul daun. Simpul daun adalah simpul yang tidak memiliki anak, tidak memiliki sisi keluar. Dan yang nomor 8 adalah hanya satu komponen terhubung. Karena pohon adalah graf terhubung, hanya ada satu komponen terhubung di dalamnya. Pohon digunakan untuk memvisualisasikan hubungan keluarga. Contohnya adalah akar, root sebagai generasi pertama seperti nenek atau kakek, dan yang cabang adalah anak-anaknya dari generasi sebelumnya. Terus ada daun, itu adalah sebagai generasi terakhir tanpa keturunan. Dan inilah adalah contohnya.